Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik. Ternyata di luar negeri begitu kan, terutama di Timur Tengah, Anies Baswedan menang mutlak begitu kan. Ya, kita lihat saja datanya dari KPU yang sudah mencapai 100%. Ini sudah 100%. Ini keunggulan bagi Anies Baswedan di luar negeri. Maka saya dari Afrika, terus kemudian dari Qatar, terus dari Timur Tengah begitu kan ya. Anies Baswedan dari Mesir saja sudah kemenangan bagi Anies Baswedan di LN di luar negeri itu fantastis begitu kan. Hampir setiap negara Anies Baswedan itu menang. Maka saya katakan sejak awal ya, kalau ini rasanya di setiap wilayah hasil rekapitulasi suara secara manual ya, kita tunjukkan bersama bahwa Anies Baswedan akan menang. Ini lihat saja sudah mencapai 73%. Anies Baswedan kemenangannya di situ begitu kan, di Timur Tengah begitu. Kalau ini data-data ini adalah secara manual nanti nyampai ya ke KPU begitu kan ya, semoga saja tidak hilang. Karena nampaknya hari ini KPU ya harus benar-benar diawasi dan kawal betul ya. Takut nanti terjadi nuansa-nuansa yang tidak diduga. Karena dengan data-data seperti ini, mengapa saya lebih mengawal di setiap wilayah? Karena nampaknya setiap wilayah ini akan terus-menerus begitu kan ya. Kalau ada kecurangan bisa ya dilakukan, bisa dilaporkan dan sebagainya dibandingkan secara nasional begitu. Saya dari wilayah saja terlebih dahulu. Kalau ini menang-menang ya, wah ini bukan tidak mungkin akan terjadi setidaknya 2 putaran begitu kan ya. Lihat saja dari data KPU di sini begitu sudah jelas kemenangan bagi Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya ini di kemenangan bagi Anies Baswedan di luar negeri begitu kan. Karena begitu banyak spekulasi yang muncul katanya. Ada yang perhitungan luar negeri untuk saat ini katanya Anies Baswedan unggul di Timur Tengah, Prabowo di Asia, Ganjar Amerika dan Eropa. Tapi yang saya lihat tadi di Afrika begitu kan, Anies Baswedan unggul di situ begitu. Di Afrika Anies Baswedan unggul, di Qatar juga unggul begitu kan. Artinya apa? Artinya secara manual, secara hasil rekapitulasi suara, bukan tidak mungkin Anies Baswedan lebih unggul daripada Prabowo dan Ganjar di situ begitu kan. Kita tunggu saja begitu kan, karena setiap wilayah nampaknya Anies Baswedan unggul. Rekapitulasi suara KPU ya dalam Pilpres 2024 di luar negeri sementara menunjukkan keunggulan ya buat Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan dalam penghitungan suara KPU di luar negeri begitu kan ya 27 Februari 2024 ternyata pasangan Anies Baswedan ya unggul di situ memperoleh 92%. Bayangkan. Ini cukup menjadi perhatian tidak ya? 96.289 ya, sekitar 71% kemenangan suara begitu kan dari hasil suara yang ada. Maka saya sampai sekarang mewanti-wanti takut ada nuansa-nuansa perubahan data dan sebagainya begitu kan. Maka ini harus kita ada data secara manual begitu kan untuk bisa dijadikan pembanding nanti di KPU. Kemudian Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan 94.694.658 suara. Ya, Anies Muhaimin lebih banyak menang ya di ibu kota negara-negara di Timur Tengah. Ini salah satunya ya. Kita lihat saja teman-teman yang saya garis bawahi di situ. Anies Muhaimin lebih banyak menang di ibu kota negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yaman, Qatar, Uni Emirat dan sebagainya begitu. Anies Baswedan sudah menang, dipastikan menang di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini di wilayah, di setiap negara kita kawal betul. Di Indonesia juga sama begitu. Kita kawal betul begitu kan ya. Mulai dari Aceh ya. Mulai dari Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat begitu kan ya, Banten, DKI, Riau dan sebagainya, Sumatera, di Sumbar. Ternyata Anies Baswedan juga menjadi kemenangan sangat mutlak di situ begitu kan. Maka ini perlu dengan kehati-hatian kita untuk mengawal pemilu ini ya, kawal betul begitu kan. Jangan sampai ya siapapun yang kemudian datanya yang masih salah silahkan komentar di bawah ini, saya akan cek satu persatu begitu kan ya, sebagai bentuk bahwa kita harus mengawal begitu kan.
Ya tidak hanya secara nasional, kita kalau berpikir secara nasional, ya otak kita blank begitu kan ya, lemah di situ. Tapi kalau kita bersesuaikan dengan fakta manual yang di lapangan, bukan tidak mungkin begitu kan, akan terjadi nuansa berbalik arah. Justru Anies Baswedan yang bisa menang begitu. Kita lihat saja nanti ya. Sedangkan Prabowo Gibran banyak menguasai ibu kota-kota di negara Asia Tenggara Selatan begitu ya, terutama di Afrika begitu. Bahkan kemudian untuk Ganjar Mahfud banyak yang menang di ibu kota-kota Amerika Serikat serta negara Eropa. Bahkan dari Riyadh Anies Baswedan ya menjadi keunggulan yang sangat luar biasa di Mesir, di Turki ya, hampir Anies Baswedan di situ 75% ya, apalagi di Doha Qatar itu Anies Baswedan menang mutlak di situ begitu kan ya. Ada di Bangkok dan Thailand, Seoul Korea Selatan begitu kan, menang. Beijing Republik Rakyat Tiongkok menang mereka begitu. Jadi saya menganggap bahwa kalau memang pertandingan ini secara akal sehat, karena di luar negeri kan tidak ada bansos begitu kan. Artinya kalau tidak ada bansos, mereka kan tidak punya kepentingan yang harus kita dapatkan ya. Maka ya banyak yang memilih Anies Baswedan ternyata begitu kan. Maka di daerah-daerah nanti begitu kan, dari terutama di desa-desa ini harus waspada ya. Di desa-desa itu sebenarnya ya dari dari saksi dan sebagainya itu kan punya data masing-masing. Ya tidak mungkin mereka memberontak kepada KPU ya, terus kemudian memberontak sana sini begitu ya. Pasti nanti akan terjadi bagaimana kalau ada penggelembungan suara yang terjadi. Ini bisa kacau begitu kan ya. Ini mesti yang hati-hati di situ begitu. Maka saya katakan sejak awal bahwa dari Anies Baswedan begitu dan Caimin mengawal tetap ya terkait dengan adanya demokrasi hari ini. Takut ada nuansa-nuansa yang hilang begitu kan, yang tidak diinginkan. Misalnya ada intimidasi, surat suara hilang. Karena di desa itu tidak mungkin mereka mengecek langsung begitu kan ya. Ya mungkin kalau di kota-kota aksesnya gampang dan sebagainya. Jadi ini perlu kehati-hatian betul untuk mengusut tuntas apakah yang terjadi selama ini, apakah sistemnya yang error atau bagaimana. Nah itu yang mesti kita amati betul begitu kan. Jangan sampai ini hilang ya suara mereka begitu. Ya namanya politik ya pasti ada nuansa-nuansa kecurangan. Ya siapapun itu begitu. Tapi nampaknya ya jangan sampai kita itu adalah suara itu banyak hilangnya begitu. Karena selisih dari Prabowo dan Anies Baswedan itu jauh begitu kan ya. Sampai 85% ya, kejauhan mereka hampir ya dibandingkan ini Anies Baswedan hanya mendapatkan 31 juta begitu kan ya. 31 juta itu dibandingkan dengan Anies Baswedan keliling Indonesia, saya kira tidak mungkin lah 30 juta begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.